Halo Sobat Resto, di episode kali ini gue udah ada di salah satu restoran tema Sunda yang ada di Senayan, Jakarta. Pada penasaran kan? Kali ini gue udah ada di Kampung Kecil. Yuk langsung aja kita explore dan lihat bareng-bareng. Nah Sobat Resto, kali ini gue udah sama manajer area dan juga manajer resto dari Kampung Kecil. Halo, selamat datang di Kampung Kecil. Halo. Oke, yuk kita langsung explore aja kali ya Pak ya. Silakan. Kenapa sih namanya Kampung Kecil gitu? Jadi untuk nama Kampung Kecil tersendiri kita terinspirasi dari suasana perkampungan Sunda. Oke. Dengan gazebo sebagai ikonnya. Oke, kalau misalnya untuk konsep kulinernya sendiri tuh gimana sih Pak di Kampung Kecil ini? Untuk konsep kuliner kita itu restoran dengan konsep Sunda. Namun untuk masakan kita tetap khas Nusantara. Khas Nusantara. Ya. Tapi ada nggak menu-menu Sundanya gitu? Ada? Ada ya? Ada. Apa sih yang buat restoran itu beda dari yang lain? Jadi kalau untuk resto Kampung Kecil ini yang membuat beda dengan restoran lain, mungkin dari sambelnya. Karena kita untuk sambel itu kita proses dadakan. Itu untuk menjaga kualitas kesegaran dari rasa sambal itu sendiri. Betul. Ya, jadi sambal tetap pedes seperti itu. Tetap pedas, tetap seger gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya untuk makanan sendiri nih Pak, kira-kira mana sih yang favorit gitu dari Kampung Kecil sendiri? Jadi Kampung Kecil ini punya signature dish atau menu favorit andalan yaitu nasi liwet kampung. Jadi nasi liwet kampung ini selain daripada cita rasanya yang spesial, Oke. tampilannya ini juga sangat menarik. Gimana sih Pak proses bahan bakunya mungkin atau merancang makanan-makanan atau menu-menu yang ada di Kampung Kecil ini sendiri? Untuk prosesnya sendiri tentu kita memiliki bahan baku yang fresh, kemudian kita memilih rempah-rempah yang terbaik untuk membuat daripada makanan tersebut menjadi spesial. Menjadi spesial. Betul, dan prosesnya sendiri juga semuanya diolah dengan mendadak. Mendadak ya, langsung fresh from the oven. Fresh gitu. Oke, kira-kira kalau terkait menu sendiri nih, apakah menunya itu berubah-ubah atau mempertahankan menu yang mungkin dari lama udah ada di Kampung Kecil itu gimana tuh Pak? Untuk menu Kampung Kecil yang sudah ada ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Betul. Namun untuk menjaga eksistensi daripada menu-menu kita akan terus berinovasi mengikuti tren perkembangan zaman yang ada. Oke, ngomong-ngomong soal menu tadi ya Pak, tadi kan dibilang juga kalau misalnya ini konsepnya rada-rada Sunda gitu ya. Pas saya masuk langsung ada Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Oke, nah kira-kira sebagaimana besar gitu peran dari tradisi atau budaya-budaya gitu sampai akhirnya itu jadi salah satu poin penting gitu dalam dibangunnya Kampung Kecil. Ya, kalau kita ngomongin peran budaya atau warisan budaya gitu ya, ini sangatlah penting buat kita karena tanpa adanya itu kita tidak akan pernah menemukan menu-menu tradisional. Gitu. Oke, nah kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar menunya ya Pak ya. Sekarang kita ngomong soal restoran ini nih. Iya. Nah kira-kira gimana sih Pak sebagai manajer area itu tantangan apa sih terbesar untuk Kampung Kecil sendiri? Tantangan terbesar untuk Kampung Kecil mungkin kompetitor ya. Tapi kita tetap akan menjaga kualitas, entah itu kualitas produk kita ataupun kualitas pelayanan kita semaksimal mungkin untuk bisa berkompetisi di kuliner Nusantara ini. Kira-kira strateginya itu apa sih Pak untuk bersaing nih di industri restoran ini yang tadi Bapak bilang banyak gitu ya? Iya. Nah kira-kira strateginya apa tuh? Untuk strategi kita tetap mengandalkan media sosial. Media sosial Jadi Pak. kita mempunyai tim media sosial tersendiri. Selain itu kita juga bekerja sama dengan influencer-influencer ya untuk media marketing kita. Oke Pak Uji, kalau tadi kita udah ngomongin tantangan dari restoran ini, tapi kan namanya makanan ya pasti ada aja yang baru, ada aja yang berkembang dan lain-lain. Nah kira-kira gimana sih cara Kampung Kecil tuh beradaptasi dengan perubahan tren kuliner nih? Iya. Terutama di kalangan Gen Z ya, maka restoran pasti Gen Z langsung bikin konten, langsung nge-shoot makanan itu gimana kira-kira cara beradaptasinya gitu dengan perubahan tren kuliner ini? Oke, untuk tren kuliner kita tetap berinovasi dalam hal makanan. Selain kita berinovasi di makanan, kita juga berinovasi di tata ruang. Maksudnya tata ruang itu konsep. Setiap cabang pasti kita mempunyai konsep yang agak sedikit berbeda. Apalagi kita mengikuti zaman yang modern ini ya. Oh, iya. Jadi kita harus bikin konsep se-estetik mungkin. Se-estetik mungkin. Oke, Pak Uji dan Mbak Dani, ini pertanyaan terakhir mungkin. Oke, siap. Tadi kita dari tadi udah ngomongin banyak banget nih soal Kampung Kecil. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu cabang-cabang dari Kampung Kecil ini supaya Sobat Resto ini bisa nyobain nih dimanapun mereka berada? Jadi untuk cabang Kampung Kecil tersendiri ini
dia ada di wilayah Jabodetabek. Kita juga expand di Sumatera, kita juga expand di Kalimantan juga. Terus untuk luar kota yang di daerah Jawa ini kita juga ada di Semarang, ya, ada di Solo, ada di Sidoarjo, Jawa Timur juga ada, Surabaya juga kita ada. Kalau yang di Jabodetabek sendiri, kira-kira itu berapa tuh Pak cabangnya? Untuk di Jabodetabek kita kurang lebih sekitar 25 cabang. 25 cabang. Tunggu apa lagi buat kalian yang cari resto dengan tema Sunda, dengan makan makanan yang Nusantara dan lainnya, bisa langsung ke Kampung Kecil. Sobat Resto, makanan segini banyak, lo kira gue nggak bakal habis kan? Gimana cara gue habisinnya? Pokoknya dua-duanya enak secara parah, meledak secara parah. Kalau yang ini meledak secara brutal.